Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai daya hantar listrik dengan anggota kelompok. Yang pertama itu Putri Septiarini dengan NPM 1813023007. Kemudian Ataya Salsabila Hanun dengan NPM 1813023025. Kemudian Ayu Aksari dengan NPM 1813023028. Dan yang terakhir Titin Istiqomah dengan NPM 1813023047. Baik, materi pertama itu adalah konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Konduktor adalah material yang mampu menghantarkan aliran arus listrik karena tidak adanya celah yang disebabkan adanya tumpang tindih antara pita energi valensi dan konduksi sehingga elektron mampu melintasinya. Contohnya itu logam-logam golongan 1. Kemudian isolator. Isolator adalah material yang tidak mampu menghantarkan arus listrik karena adanya celah energi yang cukup lebar antara pita energi valensi dan konduksi. Nah, sehingga elektron tidak mampu melintasinya. Contohnya itu adalah intan. Pada isolator itu energi termal yang dimiliki oleh elektron-elektron yang terdapat pada pita valensi itu lebih kecil dari energi ambangnya sehingga tidak memungkinkan untuk tereksitasi sebagian elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, elektron-elektron pada isolator ini menempati pita valensi yang terisi penuh sehingga isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, berikut adalah gambarnya. Dapat dilihat di sini merupakan pita valensi dan di sini adalah pita konduksi, dan di mana terdapat celah yang lebar. Oleh karena itu elektron-elektronnya tidak dapat berpindah dari pita valensi menuju pita konduksi. Dan di mana di sini terdapat energi termal. Nah, di sini diketahui bahwa energi termalnya untuk pita valensi itu tidak melewati batas ambang sehingga tidak tereksitasi elektron-elektronnya. Oleh karena itu intan ini merupakan salah satu material isolator atau tidak mengantarkan arus listrik. Baik, yang selanjutnya itu adalah sifat fisik pada isolator. Nah, di sini ada dua, yaitu daya hantar listrik dan daya hantar panas. Nah, berdasarkan susunan pita energi pada isolator, semikonduktor dan konduktor pada gambar di PPT itu yang pertama saya akan bahas mengenai daya hantar listrik isolator. Nah, di sini kita lihat di gambar bahwa pita valensi dan pita konduksi itu jaraknya, celahnya itu begitu lebar. Nah, berdasarkan susunan pita energi pada isolator dari gambar yang ada di PPT yang sudah saya jelaskan tadi, itu celah energi antara pita konduksi dan pita valensinya itu sekitar 6 elektron volt. Nah, energi termal yang dimiliki oleh elektron-elektron yang terdapat pada pita valensi itu lebih kecil dari energi ambangnya sehingga tidak memungkinkan untuk pindahnya sebagian elektron dari pita valensi menuju ke pita konduksi. Nah, elektron-elektron pada isolator ini menempati pita valensi yang terisi penuh sehingga isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang selanjutnya itu adalah daya hantar panas. Nah, telah kita ketahui bahwa pada isolator itu celah energinya terlalu lebar, maka akan semakin besar energi yang diperlukan oleh elektron untuk pindah dari pita valensi menuju pita konduksi. Nah, oleh karena itu, elektron-elektron tidak dapat bergerak bebas dan tidak bisa mentransmisikan energinya ke bagian yang lain. Maka dari itu, panas tidak menyebar ke semua bagian logam. Nah, yang berikutnya itu adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah suatu padatan yang berupa bahan kristalin dengan konduktivitas listrik intermediat antara metal, yaitu logam dan isolator. Nah, sifat konduktivitas semikonduktor ini tidak sebaik dengan logam karena jumlah elektron-elektron yang terdapat dalam pita konduksi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah elektron di dalam logam tersebut. Dengan kata lain, semikonduktor ini mempunyai harga tahanan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan tahanan listrik metal, tetapi semikonduktor ini dapat menghantarkan arus listrik, tetapi tidak sebaik dengan logam yang bersifat konduktor. Akan menjelaskan bagian 1.2 dari bagian B yang mana sifat pada semikonduktor daya hantar listrik.
Di sini susunan pita energi pada semikonduktor mirip dengan isolator karena terdapat celah namun tidak terlalu jauh jaraknya, yakni sebesar 0,5 sampai 3 elektrovolt, sehingga memungkinkan hanya sedikit elektron dapat tereksitasi ke pita kosong di atasnya. Hal ini menyebabkan logam dari semikonduktor bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya, sedangkan untuk susunan pita energi pada konduktor terjadi tumpang tindih antara pita valensi dan pita konduksi, sehingga tidak ada celah energi. Akibatnya, elektron-elektron dari pita valensi lebih mudah tereksitasi ke pita konduksi, yang menyebabkan logam konduktor sendiri mudah menghantarkan listrik. Selanjutnya yaitu ada pita valensi dan konduksi, atau yang kita sering dengar sebagai valence and conduction band, di mana di sini ada gambar dari 4.2 dengan pita bonding dan pita anti bonding pada semikonduktor, di mana pada pita semikonduktor pita bonding terluar disebut dengan pita valensi atau yang sering kita dengar dengan valence band, sedangkan pita anti bonding terluar disebut dengan pita konduksi atau yang kita sering dengar conduction band. Kedua pita tersebut dipisahkan oleh energi ambang atau energi selah yang kita sering dengar gap energy atau gap band, di mana pada suhu 0 derajat Kelvin pita valensi adalah pita energi yang terisi penuh oleh elektron, sedangkan pita konduksi adalah pita energi yang tidak terisi oleh elektron. Selanjutnya ada energi ambang. Di sini dapat kita lihat tabel dari zat dan energi ambang itu sendiri, di mana energi ambang adalah energi minimal yang diperlukan elektron untuk naik menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Energi ini dapat digunakan agar elektron di pita valensi bisa sampai di pita konduksi. Energi ambang untuk beberapa zat diberikan pada tabel di atas. Selanjutnya bagian 1.3 yaitu penggolongan semikonduktor. Kita bisa lihat gambar 3 strip 1.4 merupakan struktur penggolongan dari semikonduktor. Semikonduktor sendiri dibagi dalam dua golongan, yaitu semikonduktor intrinsik atau intrinsik semikonduktor dan semikonduktor ekstrinsik atau ekstrinsik semikonduktor, di mana semikonduktor intrinsik sendiri dapat berupa semikonduktor intrinsik unsur dan semikonduktor intrinsik senyawa. Sedangkan semikonduktor ekstrinsik dapat berupa semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik sendiri merupakan semikonduktor murni, di mana pada temperatur kamar jumlah lubang atau hole pada pita valensi dan jumlah elektron pada pita konduksi adalah sama. Hole di sini adalah sejumlah kecil tempat kosong yang bermuatan positif. Jumlah hole yang terbentuk adalah sama dengan jumlah elektron yang tereksitasi. Terbentuknya sedikit tempat kosong pada pita valensi dapat bergerak meskipun tidak sebebas dengan gerakan elektron-elektron pada pita konduksi apabila pita semikonduktor diberi beda potensial. Pada waktu terjadi hantaran listrik pada semikonduktor dapat dianggap sebagai migrasi elektron menuju kutub positif dan migrasi hole menuju kutub negatif. Dapatnya elektron tereksitasi pada pita valensi ke pita konduksi akibat naiknya energi termal elektron-elektron memungkinkan digunakan semikonduktor untuk membuat termistor. Jadi persamaannya adalah termistor sama dengan temperatur sensitif resistor, di mana di sini eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi disebabkan pula oleh energi foton dari sinar yang mengenai permukaan semikonduktor. Dapatnya elektron-elektron tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi
Akibat energi foton yang mengenai permukaan semikonduktor memungkinkan semikonduktor digunakan untuk membuat fotosel. Kenaikan temperatur dapat menambah jumlah elektron yang tereksitasi dan pita valensi ke pita konduksi, sehingga daya hantar listrik dari semikonduktor bertambah besar. Banyaknya elektron yang tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi dapat diperkirakan berdasarkan distribusi Boltzmann. Meskipun kenaikan temperatur daya hantar listrik semikonduktor, akan tetapi hal ini hanya berlaku pada daerah kerja semikonduktor. Semikonduktor hanya memiliki temperatur kerja di bawah 150 derajat Celcius dan di atas suhu 150 derajat Celcius. Kenaikan temperatur tidak hanya menaikkan daya hantar listrik semikonduktor Si karena kristal Si menjadi rusak sehingga fungsinya sebagai semikonduktor menjadi hilang. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu daya hantar listrik pada semikonduktor intrinsik. Nah, dapat bergeraknya elektron pada pita konduksi dan pita valensi memungkinkan semikonduktor menghantarkan arus listrik pada temperatur ruang. Karena pertama, gerakan elektron-elektron pada pita valensi tidak sebebas gerakan elektron-elektron pada pita konduksi. Lalu, jumlah elektron-elektron pada pita konduksi meskipun dapat bergerak bebas, tetapi karena jumlahnya sangat sedikit, maka daya hantar listrik semikonduktor intrinsik selalu lebih rendah dibandingkan daya hantar listrik logam. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai semikonduktor ekstrinsik. Nah, semikonduktor ekstrinsik dibuat dengan memberikan pengotor dalam jumlah kecil pada semikonduktor intrinsik unsur. Ada dua macam semikonduktor intrinsik, yaitu semikonduktor tipe P dan tipe N. Nah, pertama semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P dibuat dengan memberikan pengotor berupa unsur-unsur dari golongan 13 seperti boron atau gallium pada semikonduktor intrinsik Si atau Ge. Nah, pengotor B yang ditambahkan memiliki beberapa pita energi. Salah satu di antaranya terletak sedikit di atas pita valensi semikonduktor Si. Nah, pita energi tersebut belum sepenuhnya terisi elektron, sehingga memungkinkan untuk tereksitasinya sejumlah elektron dari pita valensi Si ke pita pengotor, sehingga menambah jumlah hole yang terdapat pada pita valensi semikonduktor Si seperti gambar di bawah ini. Semikonduktor ini disebut juga semikonduktor aksektor karena pengotor yang ditambahkan menerima elektron-elektron dari pita valensi semikonduktor intrinsik yang menyebabkan bertambahnya jumlah hole yang bermuatan positif pada pita valensi Si. Yang selanjutnya yaitu daya hantar listrik pada semikonduktor ekstrinsik tipe P. Adanya tambahan jumlah hole pada pita valensi Si menyebabkan elektron-elektron pada pita tersebut semakin mudah bergerak dibandingkan sebelum penambahan pengotor, sehingga daya hantar listrik semikonduktor tipe P lebih besar dibandingkan daya hantar semikonduktor Si mula-mula. Lalu semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N ini dibuat dengan memberikan pengotor berupa unsur-unsur dari golongan 15 seperti arsenik pada semikonduktor intrinsik Si atau Ge. Pengotor arsenik yang ditambahkan memiliki beberapa pita energi. Salah satu di antaranya terletak sedikit di bawah pita konduksi semikonduktor Si. Nah,
Pita arsenik tersebut memiliki kelebihan elektron karena elektron valensi arsenik adalah 5. Elektron-elektron dari pita arsenik dapat berinteraksi ke pita konduksi Si, sehingga jumlah elektron pada pita valensi Si bertambah banyak seperti pada gambar berikut. Nah, semikonduktor ini disebut juga semikonduktor tipe donor karena pengotor yang ditambahkan memberikan elektron-elektron pada semikonduktor intrinsik aslinya, yang menyebabkan bertambahnya jumlah elektron yang bermuatan negatif pada pita konduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiarini, NPM 07. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan submateri yang masih sama, yaitu tentang semikonduktor ekstrinsik. D. Daya hantar listrik pada semikonduktor tipe N. Adanya tambahan jumlah elektron pada pita konduksi Si akan meningkatkan daya hantar listrik, sehingga daya hantar listrik semikonduktor tipe N yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan daya hantar listrik semikonduktor Si mula-mula. Kemudian E, semikonduktor depan tipe PN junction. Dalam aplikasinya, sebagian besar peralatan semikonduktor itu bergantung pada karakter yang diberikan oleh semikonduktor tipe P dan tipe N yang terdekat. Nah, seperti pada gambar di PPT ini, gambar A merupakan semikonduktor tipe P dengan keadaan ion negatif stasioner dan lubang elektron bergerak bebas, sedangkan gambar B merupakan keadaan ion positif stasioner dan elektron bergerak bebas. Sedangkan gambar C merupakan bentuk sambungan antara tipe N dan tipe P. Tahanan bahan pada sambungan ini naik karena elektron harus mendekati daerah negatif dan lubang harus mendekati daerah positif, jadi sebaliknya. Oke, kemudian F, daya hantar listrik semikonduktor dopan tipe PN junction itu merupakan susunan pita energi pada penjelasannya, yaitu susunan pita energi pada tipe P dan tipe N, yakni setelah diberi beda potensial, semikonduktor dopan PN junction merupakan tahanan daya hantar lebih tinggi dari keseluruhan material. Kemudian untuk penjelasan mengapa tipe PN ini lebih besar energinya, itu dapat kita lihat dalam gambar berikut, di mana elektron-elektron semikonduktor tipe N yang tadi ya, kemudian ada lubang-lubang dari semikonduktor tipe P pada awalnya bermigrasi menuju sambungan tempat keduanya bergabung. Nah, akibatnya ion-ion negatif dan positif itu di sebelah sambungan menyebabkan potensial hambatan. Jadi seperti ada gambar, ion negatifnya dan ion positifnya berada di antar sambungan gitu, sebelah sambungan. Nah, sehingga dapat menyebabkan potensial hambatan lebih tinggi daripada keseluruhan material. Oke, selanjutnya adalah aplikasi semikonduktor dopan tipe PN junction. Semikonduktor ini dapat menghantarkan listrik pada jumlah panas listrik yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah arus listrik yang dihantarkan pada logam. Nah, hal ini yang menyebabkan mudahnya kita mengontrol arus listrik pada bahan tersebut. Nah, dasar penggunaan semikonduktor ini adalah terbentuknya sambungan PN yang tadi sudah kita bahas. Nah, apabila semikonduktor tipe P dan N digabungkan. Nah, sambungan itu kan dari tipe P dan N ya. Kemudian adapun contoh-contoh aplikasi semikonduktor tipe dopan tipe PN junction ini, yang pertama adalah sel surya. Sel surya ini terdiri dari semikonduktor tipe P dan tipe N, di mana jumlah hole pada pita valensi semikonduktor tipe P lebih banyak daripada jumlah hole pada semikonduktor tipe N. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah elektron pada pita konduksi semikonduktor tipe N lebih banyak daripada yang tipe P. Nah, sehingga di tipe N ini adalah tipe
adalah bagian yang menghadap atau bagian yang terkena sinar matahari, sedangkan tipe N adalah bagian yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian sel surya ini mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui elektron-elektron yang berpindah dari tipe P, kemudian masuk ke sambungan PN, kemudian masuk ke N, dan kemungkinan besar akan kembali ke P lagi gitu. Sehingga energi cahaya matahari ini dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Kemudian bahan dari sel surya yang murah dan mudah didapatkan itu biasanya adalah bahan silikon amorf, selain kristal yang sudah biasa digunakan ya, kristal tunggal murni. Kemudian yang kedua ada penyearah. Nah, penyearah ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus listrik searah DC. Nah, penyearah terdiri dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N yang dihubungkan dengan sambungan PN junction gitu. Nah, kemudian apabila pada semikonduktor tipe P diberi potensial positif, sedangkan pada semikonduktor tipe N diberi potensial negatif nih pada alat penyearah ini, maka hole pada semikonduktor tipe P akan bergerak menuju sambungan PN seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, kemudian apabila pada semikonduktor tipe P diberi potensial negatif, sebaliknya ya, dan semikonduktor tipe N diberikan potensial positif, maka hole pada semikonduktor tipe P akan bergerak menjauhi sambungan PN. Elektron-elektron pada semikonduktor tipe N juga bergerak menjauhi sambungan PN seperti ditunjukkan pada gambar. Tuh. Oke, yang terakhir ada contoh alatnya adalah transitor. Transitor ini berfungsi sebagai penyambung ya. Transitor dibuat dari kristal tunggal murni, single kristal yang telah diberi dopan sehingga terjadi 3 zona, yaitu PNP atau NPN. Nah, 3 zona tersebut dengan pemancar, basal, dan kolektor ya, terdiri dari pemancar, basal, dan kolektor atau pengumpul. Kemudian apabila agar suatu transitor itu berfungsi, ketiga bahan transitor tersebut harus memiliki potensial yang berbeda. Nah, potensial yang biasanya digunakan adalah potensial bias yang digunakan untuk transitor sejenis PNP atau PNP. Itu biasanya menggunakan OV pada pemancar minus 0,2 volt, minus 0,2 V pada kolektor seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, pembawa muatan pada pemancar adalah hole yang bermuatan positif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.